Assalamualaikum wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arifin Jamba, NIM 2416040016 dari kelas Aksya A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah kedua. Materi yang pertama itu adalah sewa. Sewa adalah perjanjian antara lesi atau penyewa dengan lesor atau pemberi sewa, di mana lesi diberikan hak oleh lesor untuk menggunakan aset lesor pada periode yang telah disepakati. Jenis-jenis sewa yang pertama itu sewa operasi, yang kedua sewa pembiayaan. Perbedaannya antara keduanya adalah pada sewa pembiayaan terjadi pengalihan secara substansi seluruh resiko dan manfaat yang terkait kepemilikan suatu aset, terlepas apakah hak milik pada akhirnya dapat dialihkan atau tidak. Sedangkan sewa operasi adalah pengalihan risiko dari manfaat tersebut tidak terjadi. Selanjutnya, akuntansi sewa untuk lesi. Pada sewa pembiayaan lesi, mengakui aset liabilitas di awal masa sewa sebesar nilai terendah antara nilai wajar aset atau sebesar nilai kini dari pembiayaan sewa minimum. Contohnya, nilai wajar aset adalah 100 juta dan nilai kini pembiayaan sewa minimumnya adalah 970 juta. Maka jurnal yang dicatat lesi pada awal sewa adalah aset debitkan aset sewa pembiayaan sebesar 970 juta, kreditkan liabilitas sewa pembiayaan sebesar 967 juta. Dari selanjutnya yaitu penyajian dan pengungkapan. Yang pertama itu laporan posisi keuangan atau neraca. Pada sewa pembiayaan, lesi mengakui aset dan liabilitas sewaan dalam laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Lesor mengakui pendapatan sewa dalam laporan laba rugi, kecuali jika beban tersebut dimasukkan dalam jumlah tercatat aset lainnya. Materi selanjutnya, sewa operasi. Yang pertama itu pengakuan dan pengukuran perlakuan akuntansi. Untuk sewa operasi bagi lesor juga sederhana, karena lesor hanya perlu mengakui pendapatan aset pembayaran sewa yang diterima lorem ipsum dolor sit payment. Yang kedua, pengukuran pendapatan nilai pendapatan sewa diukur berdasarkan jumlah pembayaran sewa yang diterima dari lesi. Yang ketiga, biaya langsung. Awal yang dikeluarkan lesor dalam sewa operasi diakui sebagai aset sewaan dan dibebankan selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. PSAK yang mengatur terdapat pada PSAK 73, yang dimana memastikan bahwa penyewaan atau lesi dan penyewa atau lesor memberikan informasi yang relevan dengan cara yang tepat. Informasi ini bertujuan agar penggunaan laporan keuangan dapat menilai dampak sewa terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan. Materi selanjutnya, imbalan kerja. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja diatur dalam PSAK 24, yang dimana terdapat di revisi 2013 tentang imbalan kerja. Berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek, pesangon, imbalan pasca kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya. Yang materi selanjutnya, imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat bekerja memberi jasa. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Materi selanjutnya, perlakuan akuntansi. Perlakuan akuntansi atas program iuran pasti relatif sederhana, yaitu seluruh pembayaran iuran diakui sebagai bebas, sedangkan liabilitas hanya diakui atas iuran yang belum dibayarkan.
Perlakuan akuntansi atas program imbalan yang pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang diakui, serta kemungkinan meningkatkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Materi selanjutnya tentang imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Materi selanjutnya tentang penyajian. Saling hapus pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti maka aset pada satu program dapat dihapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum. Komponen keuangan dan beban imbalan pasti. Beban program imbalan terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya biasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan dari hasil investasi aset program. Klasifikasi aset dan liabilitas aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur dalam penyajiannya. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan penggunaan laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasca dan dampaknya keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Pengungkapan berdasarkan SHK 7 yaitu mengungkapkan informasi mengenai transaksi pihak-pihak berrelasi dengan program imbalan pasca kerja dan imbalan pasca kerja untuk personil manajemen kecil. Yang selanjutnya materi terakhir, kesimpulan. Yang pertama itu akuntansi sewa. Terdapat on balance sheet, yaitu hampir semua transaksi sewa kini wajib dicatat di laporan posisi keuangan sebagai aset, hak guna, dan liabilitas sewa. Yang kedua, on balance sheet. Hampir semua transaksi sewa kini wajib dicatat di laporan posisi keuangan sebagai aset, hak guna, dan imbalan dan liabilitas sewa. Yang kedua, imbalan kerja jangka pendek. Yang pertama itu prinsip akrual adalah biaya diakui saat karyawan memberikan jasa, bukan saat kas dibayar. Yang kedua, kewajiban lancar. Hak karyawan yang belum dibayarkan di akhir periode wajib diakui sebagai liabilitas jangka pendek. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.